Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam Mutiara Sabda Allah tanggal 17 Mei 2025 dibawakan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah, Semarang. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 7-14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus ingin menegaskan kepada muridnya bahwa ia dalam Bapa dan Bapa di dalam dirinya. Namun sayang, setelah sekian lama bersama Yesus, Filipus ternyata belum juga memahami siapa Yesus sebenarnya. Situasi Filipus bisa saja sama dengan situasi yang kita alami. Setelah sekian lama menjadi murid Yesus, setelah sekian lama menjadi orang Katolik, kita mungkin juga belum memahami siapa Yesus sebenarnya. Sekian lama menjadi seorang Katolik belum tentu membuat seseorang menjadi domba yang dewasa. Bisa jadi si domba tetap mempertahankan sifat kekanak-kanakannya. Domba yang belum dewasa itu domba yang seperti apa? Yaitu domba yang selalu berhenti pada aturan-aturan. Mereka ini suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang mendasar. Misalnya kalau kita ke gereja, kalau kita misa boleh terlambat berapa menit. Atau kalau kolekte sebaiknya memberi berapa. Kebersamaan kita bersama Yesus Sang Gembala hendaknya membuat kita menjadi domba-domba yang dewasa, domba-domba yang selalu bersemangat membantu Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sang Gembala memang selalu menuntun dan mendampingi, tetapi menjadi dewasa adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perenungan ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah kita sudah cukup dewasa? Apakah kita sungguh berjuang untuk menjadi dewasa? Ataukah kita merasa cukup menjadi domba kecil yang selalu menuntut kepada Tuhan dan tidak pernah berkembang? Mari kita tutup perenungan hari ini dengan memohon kepada Tuhan agar apa yang kita terima hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita, supaya kita dapat menjadi domba-domba yang dewasa. Bapa di surga, Engkaulah Bapa yang kami sembah. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuntun dan ajar kami untuk terus belajar menjadi domba dewasa. Engkau tiada henti mendampingi dan menuntun kami, karena hanya Engkaulah Gembala yang setia.
Kami mau terus melihat Engkau dalam kehidupan kami melalui kehadiran dan kasih Yesus dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya hanya melalui Putramu Yesus Kristus kami akan sampai kepada Engkau. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.